Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit, salam withdraw luar biasa. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas tentang trik atau teknik bagaimana caranya modal 25 US dollar dalam waktu 2 hari trading bisa cuan atau profit hampir 1000 US dollar. Sebelum Anda menonton video ini sampai habis atau triknya saya bagi, dimohon untuk teman-teman agar tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa ditekan tombol notifikasi atau loncengnya supaya mendapat info-info atau video-video terupdate dari saya. Tentunya saya akan lebih bersemangat dalam berbagi di dalam dunia trading. Oke teman-teman, kemarin saya sempat share di medsos ya, terutama di Facebook, Telegram ataupun di Instagram. Saya akan share bagaimana caranya trading hanya dengan modal 25 US dollar namun bisa profit hampir 1000 US dollar ya. Dan tentunya ini tidak mudah dan perlu jam terbang juga ya. Dan di dalam market itu selalu ada yang namanya sejarah selalu berulang. Nah, kita manfaatkan itu. Oke. Sedikit gambarannya saya akan berbagi. Setelah itu saya akan share di technical analisnya, dan ini saya kasih gambarannya dulu ya. Makanya tonton video ini sampai habis supaya teman-teman juga bisa melakukannya seperti saya ya. Oke, yang pertama, bagaimana sih kita menciptakan deposit 25 US dollar dalam waktu 2 hari kita bisa cuan hampir 1000 US dollar. Yang pertama adalah tentunya kita harus tahu dulu arah market, tren yang terjadi, bullish atau bearish, pergerakan pasar didominasi oleh siapa. Dalam artian siapa adalah didominasi oleh seller atau buyer, big buyer-nya seller atau buyer yang menguasai. Ketika kita sudah paham yang menguasai market itu siapa, maka kita akan lebih mudah memprediksi atau kita akan lebih mudah melihat pergerakan pasar. Nah, tugas kita adalah follow trend ya, mengikuti pergerakan pasar atau mengikuti big player. Di situ kita tidak bisa untuk melawan tren, kecuali kalau kita sebagai big player ya. Oke, ketika kita sudah tahu arah pergerakan market, maka kita akan lebih mudah di dalam melakukan entry. Selanjutnya yang perlu kita tahu adalah batasan koreksi atau retrace ya. Jadi pasar itu selalu punya napas atau swing atau ayunan di dalam pasar. Ketika dia terjadi pergerakan trending atau pergerakan hektik atau pergerakan yang sangat kencang sekali, tentunya pasar selalu pergerakan pasar tentunya selalu punya yang namanya koreksi atau taking profit para pelaku pasar tersebut. Nah, nanti akan saya kasih gambarannya di dalam chart ya, di dalam chart nanti akan saya kasih gambarannya. Nah, kalau kita sudah tahu batasan-batasan koreksi di dalam market, kita akan lebih mudah menentukan resiko ya. Resiko dalam artian kita entry di level ini, dan batasan resikonya nanti di mana, berapa bit, dan dari modal yang kita gunakan dan lot yang kita transaksikan, ini kita tahu batasan-batasan kita, sehingga akun yang kita gunakan atau saldo equity yang kita gunakan ini terkontrol dan termanage ya. Jadi kita tidak takut walaupun dengan modal kecil ya. Terus kemudian yang perlu kita perhatikan adalah volume lot ya. Ketika kita sudah paham pergerakan pasar, arah pasar mau ke mana, koreksinya di mana, lot saya tidak pernah takut yang namanya dengan lot besar dengan modal kecil. Saya tidak pernah takut di situ karena saya paham resiko di dalam trading. Nah, nanti akan kita bahas juga di dalam chart ya. Jadi lot, pengaturan lot sama pengaturan modal ini kita sesuaikan ya. Jadi kalau saya modal 200 dolar, belum tentu ketika kita minus 25 dolar kita cut. Yang ada kita hedging atau kita averaging, dan kemudian kita hold, minusnya semakin bertambah. Namun ketika kita menggunakan modal dengan kesiapan loss kita, itu lebih tenang kalau saya. Jadi begini, pengertiannya begini. Anda modal 200 dolar, stop loss 50 dolar atau stop loss
$25. Stop loss dalam artian itu kesiapan Anda untuk rugi atau untuk loss di situ. Itu belum tentu ketika Anda terjadi floating di dalam market, nominalnya dengan stop loss tadi ya, nominalnya 25, biasanya stop loss itu akan Anda geser dan Anda akan menambah posisi di situ. Namun kalau saya pribadi punya teknik, yaitu yang saya gunakan saat ini adalah cash management dengan modal yang siap saya loss seperti ini, seperti transaksi saya ini modal $25, berarti saya siap dengan loss $25. Saya masuk di pasar 0,15 ataupun 0,20, resiko berarti 10 pip. Nah, kita koreksi ke penjelasan saya yang awal tadi ya, yang sudah saya jelaskan yang awal tadi. Terus kemudian disiplin dalam artian kalau tidak ada pola, kalau tidak ada pergerakan, kalau tidak ada pattern seperti ini contohnya ya, seperti ini, saya tidak akan masuk pasar ya. Jadi ketika Anda menyiapkan modal, yang sudah Anda siapkan modal dengan kesiapan loss, itu kita entry nggak bisa ngawur ya. Tadi saya bilang saya siap loss $25. Ketika saya deposit $25, melihat pasar langsung entry. Enggak seperti itu ya. Kita lihat peluang dulu. Ketika peluang ini benar-benar sesuai teknik yang kita gunakan, sesuai yang kita harapkan, baru kita masuk pasar ya di situ. Terus cara yang selanjutnya adalah anggap aja kita ini nggak punya uang sama sekali gitu ya. Kita nggak punya uang sama sekali dan saldo di dalam MT4 kita ya cuma itu ya, cuma itu aja, senilai itu aja. Kita cuma punya uang itu aja ya. Itu untuk melatih diri kita supaya kita lebih berhati-hati di dalam melakukan trading ya, menunggu benar-benar momen-momen yang pas di dalam pergerakan pasar. Terus selanjutnya kita harus yakin dengan teknik yang kita gunakan. Nah ini yang sering dilakukan oleh para trader. Biasanya dia sering sekali berganti-ganti teknik ya. Dan kalau saya pribadi hanya menggunakan satu teknik yang saya pelajari. Saya gunakan satu teknik yang saya pelajari kelemahan, kelebihan, dan itu selalu saya koreksi terus. Ketika saya salah melakukan entry, di situ saya belajar. Ketika saya benar melakukan entry dengan teknik yang saya gunakan, itu saya simpan dan saya tunggu momen berikutnya yang ada di pasar ya, seperti itu. Selanjutnya adalah jangan pernah kita masuk pasar ketika peluang itu tidak ada. Intinya maksa ya. Contoh begini, saat ini musim durian ya, musim durian. Atau orang di seputaran Anda ini hari ini pengennya makan durian. Dia tidak mau makan yang lain ya, tidak mau makan yang lain, pengennya makan durian, tapi Anda maksa jualan rambutan di situ. Ya tentunya tidak laku ya. Seperti di market ya, ketika tidak ada peluang, jangan pernah memaksakan untuk entry ya. Peluang di dalam pasar tentunya banyak sekali. Yang dikatakan peluang itu tentunya benar-benar berpeluang dan sesuai apa yang kita gunakan, teknik yang kita gunakan. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan pernah bosan untuk menunggu momen. Memang menunggu itu membosankan ya. Cuma kalau kita menunggu dengan sabar, mudah-mudahan hasilnya juga luar biasa ya. Kebiasaan trader tidak sabar di dalam menunggu momen atau pergerakan pasar yang kira-kira berpeluang di situ, memaksa untuk entry, maksa ya. Oke, yang selanjutnya adalah kita punya journal trading. Journal trading dalam artian kita punya teknik nih. Contoh, di dalam pergerakan pasar itu ada chart pattern yang namanya falling wedge ya. Falling wedge dia bergerak mengerucut ke bawah. Ketika tidak ada pola seperti itu, saya tidak akan entry. Terus kemudian support dan resisten yang begitu besar. Nah, ini ada di video saya selanjutnya ya. Jadi ketika tidak ada support atau resisten yang besar yang tidak terjadi, yang tidak bisa di breakout sehingga terbentuk suatu chart pattern, saya tidak akan masuk di pasar. Dan kemudian menggunakan Fibo atau indikator-indikator lainnya gitu.
kita bikin jurnal di dalam buku. Ketika tidak ada pola seperti ini, saya tidak akan entry. Caranya simple ya, caranya simpelnya seperti apa? Jadi begini, Anda cukup cari chart pattern di dalam pergerakan pasar itu, time frame-nya berapa. Nah ini biasanya ditanya time frame H4. Chart pattern double top, double bottom, head and shoulder, inverted head and shoulder, falling wedge, rising wedge, dan tentunya banyak sekali ya. Itu cari setelah terjadi chart pattern rising wedge, ini dia akan bergerak kemana. Nah, kalau dia terjadi down, itu Anda screenshot, Anda bikin satu buah file ya, Anda bikin deskripsi di situ. Rising wedge pergerakannya seperti ini, range-nya mengerucut ke atas. Dari pengerucutan pertama ke atas itu berapa pip kira-kira. Kalau sudah terjadi seperti itu, kita garis lurus menggunakan trend line ya. Kita bikin deskripsi, kalau seperti ini terjadi breakout, saya akan sell. Ketika tidak ada pola atau chart pattern seperti itu, tidak usah entry ya. Anda tidak usah melakukan apa-apa di dalam pasar ya. Itu suatu gambarannya di dalam pasar ya. Oke, baik, saya akan kasih tahu triknya atau tekniknya menganalisa fundamental analis kepada teman-teman trader semua. Bagaimana caranya entry di dalam pasar, menganalisa pasar, mengetahui pergerakan market, dan waktunya kapan entry kita di dalam pasar maksudnya ya. Saya menggunakan technical analysis untuk itu. Tolong ini perhatikan baik-baik dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Baik, sesuai janji saya tadi di video yang saya jelaskan tadi ya, saya akan share teknik atau strategi di dalam trading. Bagaimana sih caranya modal kecil bisa profit besar ya. Jadi tentunya kita harus punya acuan ya. Seperti katanya Mak Erat itu, semua yang besar berawal dari yang terkecil ya, seperti itu. Nah, ini akan saya kasih contoh untuk teman-teman trader semua dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah time frame ya. Kita harus lihat time frame dulu. Kalau saya sih biasanya melihat di time frame H4 ya. Di H4 ini seperti apa tren yang sedang terjadi di dalam market. Kemudian saya adukan ke dalam indikator ya. Ini saya catat dulu supaya. Yang pertama saya perhatikan adalah time frame. Time frame. Framo ya. Dan yang kedua saya selalu memperhatikan yang namanya bukan perhatikan, maksudnya saya padukan ke indikator ya, indikator bebas tergantung pemahaman Anda. Terus kemudian setelah itu time frame sudah, indikator sudah, kemudian tren pasar ya, tren market yang sedang terjadi di pasar itu trennya tren apa ya. Terus kemudian saya perhatikan juga pola candle atau pattern, chart pattern di situ. Terus kemudian saya perhatikan lagi support dan resisten. Terus kemudian kita ukur batas titik jenuh ya. Terus kemudian ada lagi tadi udah ada di otak saya, lupa nih. Kita ukur batas-batas di sini, support dan resisten, pola candle dan konfirmasi ini bisa berupa power dalam satu buah candlestick ya, dan masih banyak lagi. Oke, kita harus perhatikan ini indikator. Kita perlu garis bawahi yang namanya indikator atau time frame di sini ya. Time frame saya gunakan H4 ya, dicatat H4. Sebelum entry nih ya, langkah-langkah sebelum entry. Langkah-langkah
langkah-langkah sebelum entry. Oke. Time frame saya gunakan H4, kemudian indikator. Nah, indikator ini tergantung pemahaman Anda. Boleh RSI, Relative Strength Index, ataupun Moving Average, pivot retracement, ataupun banyak sih tentunya, saya sampai lupa, alligator ya, ataupun banyak zigzag dan lain-lain sebagainya. Tentunya itu sangat banyak sekali. Nah, selanjutnya setelah kita memperhatikan beberapa yang saya sebut tadi, kita lihat tren yang sedang terjadi di market. Jadi di dalam market atau di pasar, kita harus tahu yang sedang terjadi atau yang sedang tren itu apa, ya. Tugas kita adalah memfollow. Terus kemudian pola candle atau chart pattern. Chart pattern itu yang timbul apa? Rising wedge, falling wedge, double top, double bottom, head and shoulder, dan masih banyak lagi tentunya ya. Dan itu tentunya Anda harus paham chart pattern ini akan bergerak kemana, chart pattern reversal, chart pattern continuation, chart pattern bullish, chart pattern bearish reversal, bearish continuation di situ ya, Anda harus paham. Kemudian support dan resisten. Support dan resisten ini ada batas-batasannya tentunya ya. Support dan resisten ini ada batasan-batasan di mana harga itu akan bergerak di suatu titik ya. Support pergerakan dari atas ke bawah, kemudian dia tidak mampu melanjutkan, kemudian berbalik arah ke atas. Nah, itulah yang disebut dengan titik support. Dan begitu juga sebaliknya resisten. Ketika harga bergerak dari bawah ke atas, kemudian dia tidak bisa menembus atau melanjutkan pergerakannya, kemudian dia turun ke bawah, itu yang disebut dengan resisten. Kemudian kita bisa mengukur batas-batas titik jenuh. Titik jenuhnya di mana ketika dia melakukan koreksi atau melakukan taking profit, kita harus paham ya. Nah, terus kemudian konfirmasi ya, setelah kita tahu titik jenuh, support, resisten, pola candle, trennya apa, kita lihat konfirmasi atau melihat yang namanya price action, doji, hammer, terus shooting star, banyak sekali ya, seperti Morobozu dan banyak sekali. Dan tentunya itu sudah saya share di video-video saya sebelumnya, silakan Anda tonton ya. Makanya teman-teman yang menonton video saya ini jangan lupa di subscribe, like, dan share. Kenapa? Karena di sini banyak ilmu dan saya lebih bersemangat untuk berbagi ya. Saya bukannya master atau hebat di dalam trading, intinya saya berbagi pengalaman dari apa yang saya lakukan, dan ini banyak sekali yang saya hasilkan di dunia bisnis trading ini ya. Oke, langsung saja kita lihat di MT4 ya. Jadi yang pertama yang harus kita lihat adalah tren ya. Rumus tren kan kemarin sudah saya jelaskan, mulai low, high, higher low, higher high, higher. Nah, di sini ya. Ini kita pantau di Aussie US dollar ya, Aussie US dollar. Di sini Aussie di time frame H4 di bulan berapa ini ya? Bulan 3 kemarin terjadi tren yang namanya tren bullish ya. Tren bullish di H4 ya. Namun tren bullish ini membentuk mirip sekali seperti chart pattern ya. Seperti pricing wedge di sini ya. Ini tinggal menunggu breakout ke bawah, dia akan terjun ke bawah dia. Batasannya di sini. Nah, kenapa saya kemarin instruksikan sell di sini ya, di harga 69913 ya. Kenapa saya kemarin instruksikan sell? Tentunya ini ada ilmunya ya. Ini kita bahas di sini. 6919 di time frame H4 ya. Kita kasih tanda dulu. 69915 69919 ya, lupa. 69919 apa berapa tadi ya, kurang lebih lah ya. Nah, kenapa saya instruksikan sell di sini di time frame H4 ya? Waktu itu dia ada candle ini ya, candle ini. Nah, candle ini. Dan kita punya resiko waktu itu di harga mana nih?
resikonya, dan ini resiko kita, ini entry sell kita, taking profitnya kemarin di jauh ya, sampai sini kalau nggak salah kemarin taking profitnya. Cuma kemarin sempat di close di area sini, cuma target terjauhnya di sini ya. Oke. Yang pertama, kenapa saya instruksikan sell di area sini ya? Yang pertama, kita punya price action ya, yang namanya seperti doji atau doji penuh ya, dia plus ini seperti shooting star apalah, kurang hafal saya. Intinya ketika ada candle seperti ini, banyak kemungkinan candle akan bergerak down di situ. Nah, satu itu. Yang kedua itu adalah saya punya acuan di sini, ada seperti rising wedge. Nah, ini terjadi pembentukan candle rising wedge ya. Nah, di sini ini ada rising wedge. Saya optimis bahwasanya akan bergerak sell atau turun. Nah, ini kita kasih tanda. Kita kasih tanda seperti ini, kita bergeser ke time frame yang lebih kecil. Nah, di time frame yang lebih kecil ini seller sudah menunjukkan powernya ya. Sudah menunjukkan power bahwasanya dia akan bergerak down. Bergeser lagi ke M30, kita lihat lagi. Nah, di sini ada yang namanya seperti Morubozu, cuma ini ada ekor ya, kurang lebih lah Morubozu mulai tongol. Nah, di sini kalau sudah seperti ini, saya akan entry di bagian sini ya. Di bagian ini saya akan entry, stop lossnya di atas ini, taking profit di sini yang pertama, kedua, tiga, dan itu ada hitungannya berdasarkan figur retracement, nanti akan saya bahas. Oke. Jadi kita selalu bergeser ya. Bergeser lagi ke time frame M15. Kita bergeser lagi ke time frame M15. Nah, di sini sudah ada. Ini ada candle yang namanya double candle. Double candlestick itu ada di materi saya sebelumnya ya. Itu pasti terjadi breakdown atau terjadi pergerakan down di situ. 1, 2 di situ. Tonton video saya sebelum ini ya, ada itu. Ini Morubozu. Di sini sudah kelihatan jelas sekali bahwasanya si buyer ini sudah melemah. Candle terbentuk menguat ya, dari pergerakan up menguat. Namun kekuatan buyer ini terbatas, kecil. Kemudian dia lentur kembali, turun. Setelah dia tegang berdiri seperti ini, kemudian dia lentur ya, seperti itu. Mungkin sudah klimaksnya di sini, titik klimaksnya, sehingga si buyer ini melemah di situ. Kemudian disusul lagi dari pergerakan candle kecil. Nah, ini pertanda bahwasanya buyer sudah mulai habis kekuatan atau power dari si buyer. Di buyer ini sudah melemah di situ. Kemudian dibalas oleh buyer lagi. Namun dibalas lagi oleh candle seller lagi dan membentuk double candle di sini. 1, 2 ini ya. Anda perhatikan 1, 2 ini. Nah, ini di time frame M15. Nah, di garis ini candle ketiga di sini saya mulai masuk ya. Ini kita kasih tanda lagi. Di candle ketiga kita masuk. Oke. Yes. Oke, di sini kita entry. Setelah entry di sini, stop loss kita geser di area sini. Stop loss kita geser area sini. Taking profit ini A, B, kemudian C ke D ya. Seperti ini taking profitnya. Pola AB sama dengan CD. Rumusnya adalah AB ya. Rumus taking profit itu bisa dibikin AB sama dengan CD. Jadi intinya panjang A ke B itu sama dengan panjang ke C ke D ya, seperti itu. Oke, di mana titik A-nya, di mana titik B-nya kita harus tahu ya. Ini A, ini B, kemudian kita cari titik C ke D. Nah, C, D. Ini swing ayunan, high, low, lower high, lower low, kemudian lower high, lower low. Seperti itu rumus yang sedang terjadi. Ya, dan ternyata pergerakannya adalah taking profit di sini ya, seperti itu. Oke, taking profit terjauh bisa juga ini kita copy kita alihkan ke sini ya. Berarti taking profit kita di area sini 2 kalinya ini.
ketiganya sama, kita geser lagi, kita copy di sini, kita geser. Nah ini target ya, target. Nah, tertembus targetnya ya, resiko segini dan ini enternya. Oke lanjut. Dan yang kedua, ini kita cari titik jenuh berdasarkan trend line ya. Kita lihat lagi, bergeser ke time frame M5, kita geser lagi dong ke M5. Nah di time frame M5 ini sudah terlihat jelas, ini seperti head and shoulder tentunya. Dan ini kalau kita detailkan lagi di time frame M5. Panjang bener ini ya. Di time frame M5 ini ada pergerakan yang sangat jelas. Dia punya support ya. Dia punya support di area sini. Ya. Kemudian di breakout oleh candle ini ya, dikalahkan. Nah, di sini ada konfirmasi lagi di time frame M5. Ini shorting start. Nah, ini ada candle konfirmasi di sini ya. Ada candle konfirmasi, ini selnya aturan boleh di sini kalau kita lihat M5. Cuma di sinilah titik konfirmasinya. Ini area sell kita. Take profitnya tadi di situ. Ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah setelah kita melihat time frame ini tadi ya, pembahasan bentar. Di time frame ya, di time frame ini ya. Setelah itu kita masuk ke indikator. Ini tadi sudah ya. Ini tadi sudah tren pasar. Ini tren pasar sudah, pola candlestick sudah, time frame sudah, kemudian tinggal ke indikator ya. Nah, di indikator ini kita bisa mengukurnya ya menggunakan, kalau saya moving average saya setting dulu. Nah, ini saya menggunakan indikator moving average dan ini entry kita ya 6919 di sinyal saya tadi. Kita lihat di time frame M5 nya, M15 coba kejauhan ya. Berarti sebentar, saya kasih tanda dulu. Nah, ini entry-nya kemarin. Entry yang kemarin di sini ya. Kita bergeser. Nah, di sini. Ini di time frame H1 ini ada cross ya di moving average 21 dan 34. Kita lihat lagi di M30. Nah, ini terjadi cross dia. Sudah tanda-tanda yang pertama ini 2134 nya di breakout, kemudian ini terjadi cross. Lah, inilah menambah keyakinan saya untuk melakukan entry ya. Untuk indikator ini awalnya sudah ada video sekitar hampir 300.000 viewer, namun nggak tahu kenapa terhapus. Nanti akan saya upload ya indikator ini dan cara penggunaannya ya. Dan ini ketika moving average 21, 34 dan 90 ini di breakout. Nah, inilah menambah keyakinan kita untuk melakukan open di situ. Nah, nih ya, gitu. Terus kemudian support dan resisten. Kita lihat time frame daily. Di time frame daily ini hampir terbentuk pola yang namanya double top ya di sini. Inilah titik-titik jenuhnya ketika dia tidak bisa breakout ke atas ya, sehingga terjadi pengkoreksian ya. Nah, ini batasan entry-nya. Nih batasan entry-nya. Gitu. Kalau kita tahu support resisten ya, mudah-mudahan paham ya di situ. Terus kemudian setelah kita tahu batasan-batasannya,
kita cari titik jenuhnya ya, titik jenuh yang sudah saya jelaskan tadi di sini. Titik jenuhnya di mana? Di sini kan sudah terlihat jelas bahwasanya ini sudah terjadi, ini kan titik entry kita signal saya tadi, dan ini konfirmasinya, konfirmasi untuk sell. Kemudian ini ada batasannya ya, batasannya di area sini. Terus kemudian kita lihat konfirmasi dari power candle. Nah ini terjadi power ya, sellernya masuk. Ini ada di video saya sebelumnya juga ya. Ini ada power candlenya. Jadi intinya kita ukur di situ. Maksudnya ketika kita mau melakukan trading, kita cari chart patternnya, pola dan lain-lain sebagainya. Nah ini kan rising wedge nih. Ini rising wedge, nah, terjadi down kan? Kita cari contoh di Google ya. Kita cari contoh di Google. Nah, ini contoh chart pattern di Google rising wedge ya, rising wedge. Kebiasaannya seperti itu. Nah ini lebih jelas nih. Nih ya. Ketika terjadi rising wedge seperti ini, maka dia akan terjadi down. Nah ini kan powernya masuk, kemudian digasak candle. Nah ini hampir sama ya. Jelas ya, hampir sama, kurang lebih lah, dia nggak bisa sama persis. Nah, seperti ini, kurang lebih kan, kita lihat ya kan, sama. Oke. Di sini terlihat jelas chart pattern, maka saya berani untuk melakukan entry di situ. Terus kemudian yang kedua kita ambil sell lagi, kalau nggak salah kemarin ini ada divergent ya. Di sini ada penjelasan di video saya sebelumnya, divergent itu seperti apa. Dan ternyata terjadi breakdown ya. Dan selanjutnya adalah sinyal euro US dollar ya. Untuk entry sell di area 11.2917 11.2917 dan di harga 11.3460 11.3460 ini sell di kedua ini, tapi nggak kena ya. Dan kemarin saya sempat instruksikan juga untuk hajar sell itu banyak sekali ya, GBP juga. Nah ini sinyal tanggal 8 tanggal 8 10 9 10 11. Oh ini kemarin yang tanggal berapa sih, kelihatan tanggalnya ya, ini kemarin loh ini. Nah ini area entry sell saya di H1 ya, banyak sekali di H1 ya. Ini di area sini saya entry sell kemarin. Ini simple, saya menggunakan teknik Fibo retracement ya di sini. Teknik Fibo sudah saya share, Anda boleh menonton, silahkan nonton di video saya sebelumnya ya. Nah ini kan masuk di area 50 dan 61
38. Nah, inilah area sell saya kemarin. Untuk acuan saya 385061. Silahkan Anda lihat. Dan taking profit di area 11.2560, 11.2560. Nah, ini taking profit ya. Di sini taking profitnya, sell di sini, taking profit di sini. Alhamdulillah di situ. Ini saya cukup menggunakan Fibo retracement ya. Dan ini untuk euro US dollar, prediksi saya untuk minggu ini tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 sampai tanggal 22 atau bulan ini prediksi saya masih akan bergerak down ya. Karena kalau kita melihat rumus, bisa tonton video saya sebelumnya ya. Ini ada pola, ada yang namanya, saya screenshot dulu. Nah, di sini ada rumus yang ada di video saya. Ini ada titik low, kemudian salah kok low sih, high, kemudian di sini tuh salah lagi, nggak apa-apa lah. Kemudian di sini low, di sini lower high, kemudian lower low, di sini low. Nah, ini sudah terlihat jelas rumusnya. Nanti dia kemungkinan akan membentuk holding yang namanya lower high ya. Dan ini moving average ini sudah terjadi breakout ya. Ini breakout moving average-nya. Nah, moving average-nya sudah terjadi breakout. Bisa besarkan. Nah, moving average-nya di sini terjadi breakout. Ini nanti biasanya dia melakukan koreksi ke arah masuk ke MA21 dan 34 ini. Kemudian dia akan melanjutkan pergerakan down dia. Itu untuk acuan entry. Atau boleh kita ukur menggunakan Fibo retracement. Di sini. Ini kita lihat di area 38, 50 dan 61. Saya sih akan melakukan entry di area sini nanti ya. Area sini saya akan entry sell. Dan ini kalau kita adukan menggunakan support resisten, di sini ada support ya. Jadi SBR, support become resistant, itu juga ada di video saya sebelumnya gitu. Ya, seperti itu. Kemudian untuk taking profit sebenarnya simple untuk melihat taking profit. Jadi kalau kita melihat acuan entry kita menggunakan indikator, kita tarik dari atas ke bawah kalau trennya down, kalau trennya up dari bawah ke atas. Kalau trennya down kita tarik dari atas ke bawah, kita cari titik entry. Untuk menentukan taking profit waktu pergerakan down, kita tarik dari bawah ke atas ya. Tarik bawah ke atas. Kemudian taking profit yang pertama itu di area 100. Kemudian taking profit kedua di 123, taking profit ketiga di 161, level Fibo 161 ini ya, 161, 123 dan 100. Ini terjadi taking profit ya. Oke. Paham ya? Terus kemudian konfirmasi ya. Konfirmasi. Di sini ada penolakan atau support become resistant ya. Kemudian di H1 ini ada penolakan. Ya. Sellernya masih kuat. Ini area entry sell. Support.
yang di breakout, kemudian moving average terjadi cross ya di situ. Ini sangat kuat, ini terjadi seperti hammer. Jadi seperti hammer di sini. Kita akan geser ke time frame M15. Ketika terjadi seperti ini, kita geser ke time frame M15. Apa yang terjadi time frame M15, M5 dan M30 ya. Kita lihat. Nah, di sini ada hammer terlihat jelas, konfirmasi sell sangat kuat. Kemudian M15 kita bergeser. Nah, di sini ada konfirmasi lagi seller ya, sellernya kuat. 1, 2, 3 candlenya menguat penuh, kecil dibasahi oleh satu buah candlestick. Ini ada materinya di channel YouTube saya ya, silakan Anda tonton. Terus kemudian di M5 kita lihat. Nah, ini sangat terlihat jelas Morbozu ya. Jadi ini konfirmasi sell yang sangat bagus di sini ya. Seperti itu. Kita lihat di H4. H1. Nah, ini area entry sell kita yang sangat bagus untuk melakukan entry. Itu cara kita melihat titik jenuh pergerakan pasar. Nah, terus bagaimana kita modal $25 bisa cuan 800 US dollar ya. Ini silakan Anda lihat, ini ada yang komen katanya mimpi ya. Jadi ada yang komen katanya saya bermimpi, cerita dalam mimpi kali gitu katanya. Ini ada, saya tampilkan ya, katanya saya bermimpi. Oh tidak, nanti saya akan tunjukkan history saya. Terus kemudian ada lagi yang komen akun saya ini akun demo. Nah, ini Anda bisa lihat ya, ini kan akun real ya, akun real. Ini nomor akun saya, silahkan tanyakan ke CS Octaforex ya, jenis akunnya apa, deposit saya berapa, perkembangannya bagaimana. Atau lebih simpel lagi, Anda bisa pantau di forex copy saya, namanya BOC ya. Oke. Caranya modal $25 bisa full lot di situ. Oke, ini tadi acuan entry. Kembali lagi. Kita gunakan Fibo retracement. Titik entry. Area 50 saya masuk. Nah, di area 50 ini kita waktu ada pergerakan masuk, ini kan titik biru, ini area 50 dan 38 ya. Ini acuan untuk entry ya. Ketika ada candle masih bayar seperti ini, belum 1, 2, 3, 4 seperti ini kita jangan masuk dulu ya. Ini jangan masuk dulu. 1, 2, 3, 4 time frame M15, H4 nya konfirmasi tadi. 1, 2, 3, 4. Ini jangan masuk dulu. Kita akan masuk ketika ada seller yang sangat kuat ya. Dia bisa memakan beberapa candle dengan satu buah candle. Itulah power yang dinamakan power. Inilah power. Nah, ketika ada candle seperti ini, satu, nah, ini kita baru masuk. Kita kasih tanda. Nah, ini konfirmasi ya. Kita belum masuk, ini konfirmasi. Masuk kita di area sini. Ini masuk kita. Stop loss kita di area sini. Ini masuk untuk entry. Stop loss kita di sini. Kita hitung. Masuk di sini resiko 17 pip ya. 17 pip. Atau kalau kita entry 0,10 maka kita akan rugi $17. Entry 0,15 kita akan rugi kurang lebih sekitar, atau MC ya. Enggak. Jadi resiko kita di sini nih. Kurang lebih lah di area sini. Tapi kalau saya tidak menggunakan stop loss. Maksudnya begini. Dari analisa yang kita detailkan ini kita paham kalau kita entry 0,20 dengan dana
$25, maka ketika dia terjadi pengoreksian di sini, dana kita habis. Tapi dengan adanya analisa yang begitu detail seperti ini, satu konfirmasi dan beberapa candle dan lain-lain yang saya jelaskan tadi, ini menambah keyakinan kita bahwasanya akan ada ketahanan, dana kita kuat, kita entry, kita masih di pontang-pantingan market di sini. Setelah itu terjadi break, ya seperti itu. Di sini sampai sini 100 pip, entry 0,1 atau 0,2, $200 atau $100 istilah keuntungan kita, ya. Dan alhamdulillah dari analisa ini lumayan sekali tentunya keuntungan yang kita dapat di situ. Terus kemudian New Zealand, nah New Zealand juga kemarin cuan banyak itu. Euro US dollar sell lagi. Terus USD CHF buy ya kemarin. Kita lihat USD CHF buy. Nah, kemarin saya menginstruksikan buy di area sini nih. Ini kalau kita melihat di sini ada flag pattern. Ya. Kenapa saya instruksikan buy? Karena di sini ada flag dan ini besok masih akan bergerak up, tapi dia koreksi dulu. Kurang lebih di area sini, atau kita ukur menggunakan Fibo retracement, ya kurang lebih di area sinilah dia melakukan koreksi. Nah ini karena ini sudah hampir cross, ini sudah cross. Biasanya kalau cross moving average ini, ya dengarkan baik-baik, kunci utama untuk melihat tren yang pertama adalah ketika moving average ini bergerak di atas candle seperti ini, maka tren yang terjadi adalah trend down, opsi kita adalah sell. Cara entry-nya adalah ketika dia terjadi cross, dia breakdown, dia terjadi koreksi di 21 dan 34, kita masuk, baru kita masuk di 2134. Dan ketika dia masih bergerak di atas candle, maka trennya masih akan bergerak down, entry kita tetap di area 21 dan 34 moving average ini, ya. Seperti itu. Dan begitu juga sebaliknya, ketika terjadi trend up, moving average 90 ini dia akan bergerak di bawah candle. Entry kita di 21 dan 34 ketika dia masuk di sini. Ini contoh. Nah, ini terjadi cross. Moving average bergerak di atas candle. Maka opsinya adalah sell. Terjadi cross, koreksi masuk MA 2134, kita sell. Koreksi masuk 2134 sell, koreksi masuk 2134 sell, koreksi masuk 2134 sell. Kemudian ada titik jenuh. Ya. Ini ada konfirmasi, ketika ada candle konfirmasi akan kembalikan arah maka dilepas. Ada di materi saya sebelumnya juga, ya. Oke. Baik, saya akan tunjukkan histori saya. Inilah histori saya kemarin di tanggal 11 bulan 6. Ya, saya deposit $25 sebesar kurang lebih 300.000 lebih, ya, itu 300.000 lebih. Saya melakukan internal transfer dari dompet, ya, seperti itu. Dan inilah hasilnya. Ini kemarin kalau saya hold, ini kan opsinya sell semua nih, karena lotnya saya takut terlalu besar juga. Ini sebenarnya cuan banyak, hampir 3.000 US dollar, modal $25 dalam waktu 2 hari. Nah, ini deposit $25, ya, bisa saya zoom. Ini. Deposit $25, profit 807 US dollar dalam waktu 2 hari, dan ini adalah akun real. Ya, bisa Anda lihat, ini akun real, ya. Anda cek. Tadi ada yang ngomong akun ini. Ya. Baik, itu tadi beberapa sharing dari saya. Jadi
di dalam trading itu tidak ada yang tidak mungkin. Banyak sekali argumen-argumen yang membuli atau melecehkan saya dan lain sebagainya. Katanya akun demo, terus saya berhayal dan ini itu terserahlah dia orang mau bilang apa, yang penting saya menikmati hasil dari teknik yang saya gunakan dan hasil dari trading. Saya bisa beli apapun dari trading dan saya bisa melakukan apapun juga dari trading, dan saya 100% hidup dari trading, tidak ada yang lain ya. Oke, ini masih banyak sekali akun-akun saya history, mungkin ini mungkin yang sebelum-sebelumnya sudah saya kasih tahu, saya kasih history saya, dan ini mungkin sudah cukup ya saya kasih tunjuk Anda. Dan terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya share pada video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan tentunya Anda jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video saya supaya Anda selalu mendapatkan update-update video terbaru dari saya, karena masih banyak lagi yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semua, dan tentunya itu teknik-teknik yang sudah saya pelajari dan saya buktikan sendiri dan saya nikmati juga waktu itu sampai sekarang ya. Oke, dan intinya di dalam trading kita harus pede di dalam masuk pasar atau di dalam melakukan transaksi. Pede intinya, pede, analisa, detailkan dari time frame besar, lihat tren yang terjadi, kecilkan lagi ke time frame, lihat konfirmasi, kecilkan lagi, ukur pakai Fibonacci retracement, konfirmasikan menggunakan indikator dan lain sebagainya ya. Dari apa yang saya pelajari ini, saya seperti yang saya bilang tadi, saya bisa melakukan apapun dan saya bisa beli apapun yang saya inginkan ya. Jadi mohon maaf, bukannya saya pamer, karena ada beberapa komen yang negatif tentang saya ya. Saya bisa beli Pajero dalam waktu sehari waktu itu di dalam trading ya. Di dalam trading forex ya. Saya bisa beli dalam waktu 1 hari 1 unit mobil Pajero dan platnya nama saya ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada penyampaian kata yang kurang sopan atau tidak berkenan kepada teman-teman semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit, salam withdrawal luar biasa.